Pernah gak sih ngerasa capek banget sama tuntutan dunia yang kayaknya nyuruh kita buat jadi lebih besar, lebih hebat, lebih dikenal? Nah, hari ini kita bakal ngebahas sebuah ide yang mungkin kedengarannya aneh, tapi justru radikal. Gimana kalau kekuatan sejati itu justru ditemuin dalam hidup yang kecil? Hidup yang justru ngebuka jalan buat sebuah kasih yang luar biasa besar. Coba deh kita lihat perbandingan ini. Di layar ini ada dua jalan hidup yang kontras banget. Sebelah kiri, ini jalan yang kita semua kenal kan? Kejar-kejaran buat jadi yang terhebat, nyari kekuasaan, nyari pengakuan. Tapi, di sebelah kanan ada jalan lain. Jalan yang lebih sunyi, lebih lembut, yang justru ngutamain kerendahan hati dan kasih. Nah, jalan inilah yang bakal kita telusuri bareng-bareng. Fondasi dari jalan yang berbeda ini sebetulnya ada dalam pesan yang kita lihat di layar. Dan mungkin ya, nggak ada orang dalam sejarah yang ngejalanin pesan ini dengan cara yang lebih dramatis, lebih total, selain seorang pemuda dari Italia namanya Fransiskus dari Assisi. Kisahnya ini bakal ngubah cara kita mandang apa itu kekuatan dan apa itu kekayaan. Dan ini nih yang bikin ceritanya gila banget. Fransiskus itu bukan lahir miskin loh, justru sebaliknya, dia anak pedagang kain yang kaya raya. Dia punya segalanya, pesta, baju mahal, masa depan yang cerah di depan mata. Tapi semua itu dia lepasin, dia buang. Sebuah pilihan yang benar-benar radikal, dan itu jadi titik awal dari perjalanannya. Jadi dari mana dia mulai? Langkah pertamanya adalah hal yang paling susah, melepaskan. Melepaskan genggaman dari semua yang dia kenal, supaya tangannya bisa kebuka buat nerima sesuatu yang jauh-jauh lebih berharga. Fransiskus sampai pada satu kesimpulan penting. Semua kekayaan dan status sosial ini rasanya kosong. Bukannya bikin dia bebas, dia malah ngerasa kayak diikat. Diikat sama ekspektasi, sama harta, sama citra dirinya. Jadi, dengan berani, dia mutusin semua ikatan itu. Keputusannya ini bukan asal-asalan ya. Dia terinspirasi sama ajaran kayak gini, yang ngajarin pentingnya buat investasi ke sesuatu yang abadi, bukan ke hal-hal yang sifatnya sementara dan bisa hilang. Dia ibaratnya nuker harta di bumi dengan harta di surga. Nah, ini yang jadi perenungan buat kita. Kalau Fransiskus ngelepasin kekayaannya, harta apa sih dalam hidup kita yang mungkin kita pegang erat-erat? Mungkin bukan uang ya, bisa jadi pekerjaan kita, reputasi kita, atau bahkan sekedar apa kata orang tentang kita. Ini pertanyaan yang bagus buat direnungin. Oke, setelah dia ngelepasin genggamannya dari dunia, tangannya kan jadi kosong nih. Terus, apa yang dia lakuin dengan tangan yang bebas itu? Nah, ini ngebawa kita ke babak selanjutnya dari perjalanannya. Mengubah perasaan kasih jadi sebuah tindakan yang nyata. Ini konsep yang ngubah segalanya. Buat Fransiskus, kasih itu bukan cuma perasaan hangat di dada. Bukan. Kasih sejati itu kata kerja. Sebuah kekuatan yang aktif. Emang mulainya dari hati. Tapi hidup dan bernafasnya itu lewat tangan yang menolong dan kaki yang jalanin buat nyamperin orang yang butuh. Ide soal kasih yang aktif ini dikuatin lagi sama ayat ini. Intinya, jangan cuma ngomong aku peduli atau aku sayang kamu, tapi tunjukin lewat perbuatan. Inilah inti dari cara hidup seorang Fransiskus. Jadi, kayak gimana sih kasih dalam tindakan versinya dia? Fransiskus itu sengaja nyari orang-orang yang disingkirin masyarakat. Orang miskin, penderita kusta, mereka yang dianggap sampah. Dia bukan cuma ngasih sumbangan dari jauh, enggak. Dia datengin, dia sentuh, dia rawat, dan dia hidup bareng mereka. Kasihnya itu punya wajah dan punya nama. Dan ini ngebawa kita ke penemuan terakhir, dan mungkin yang paling dalam dari perjalanannya, yaitu memahami apa sih arti kerendahan hati yang sebenarnya, dan kekuatan macam apa yang ada di dalamnya. Dunia sering banget kan nyamain rendah hati itu sama lemah, sama kayak nganggap diri kita nggak berharga. Tapi buat Fransiskus, kerendahan hati itu sesuatu yang beda banget. Itu bukan kelemahan, tapi justru sumber kekuatan yang luar biasa. Nah, ini kuncinya. Kerendahan hati ala Fransiskus itu bukan berarti nyembunyiin diri. Justru sebaliknya, ini soal ngosongin diri kita supaya kita bisa jadi wadah buat sesuatu yang jauh lebih besar dari kita. Kita jadi salurannya, bukan sumbernya. Disitulah letak kekuatan yang sejati. Ayat inilah yang jadi pegangannya. Fransiskus itu nggak pernah nyari panggung buat dirinya sendiri. Tujuannya cuma satu, supaya Kristus yang dikenal dan dimuliakan lewat hidupnya. Dengan dia merendahkan diri, dia justru ditinggikan. Bukan sama dunia,
tapi sama Tuhan. Jadi, kisah Fransiskus ini bukan cuma pelajaran sejarah ya. Ini tuh sebuah undangan. Undangan buat kita semua di sini dan sekarang, buat ngeliat ada nggak sih bagian dari jalan hidupnya dia yang bisa kita terapin di kehidupan kita sehari-hari. Ini dia 3 inti pelajarannya yang bisa kita bawa pulang. Pertama, bersikap sederhana, nggak usah dibikin ribet. Kedua, punya kasih yang besar, yang keluar dari batas diri kita sendiri. Dan yang ketiga, layani orang lain dengan rendah hati, tanpa ngarep imbalan apa-apa. Pada akhirnya, semua pelajaran ini, sederhana, kasih, rendah hati, semuanya itu ngarah ke satu hal. Kita ngadopsi pola pikir yang beda. Pola pikir yang bukannya nanya apa untungnya buat gue, tapi justru nanya gimana caranya gue bisa melayani. Ini pergeseran total dari cara dunia berpikir. Jadi, saya mau ninggalin Anda dengan satu pertanyaan terakhir. Bukan sesuatu yang besar atau rumit kok. Nggak perlu mikirin buat ngubah dunia besok. Cukup ini aja. Apa satu cara kecil yang bisa Anda lakuin hari ini untuk nunjukin kasih yang besar ke orang di sekitar Anda? Coba deh dipikirin.